Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sintia Dewi dengan NIM 2403041105, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2024. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Iqbal Ahmad SEMM dengan mata kuliah pengantar manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan resum materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, dan selanjutnya saya akan menganalisis tentang studi kasus. Baiklah, saya akan menjelaskan resum materi yang ke-9 mengenai kemampuan antar pribadi. Kemampuan antar pribadi adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, mendengarkan, memahami orang lain, dan bekerja sama. Adapun peran kemampuan antar pribadi dalam manajemen organisasi, yang pertama, meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif antar anggota tim. Yang kedua, mendukung manajemen perubahan dengan mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara manajemen dan staf, mengurangi konflik, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, membantu manajer dalam membangun kepemimpinan dan mengarahkan kinerja operasional. Tujuan kemampuan antar pribadi, yang pertama, membangun hubungan yang positif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang keempat, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang kelima, meningkatkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Yang keenam, menunjang kepemimpinan dan pengaruh sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-10 mengenai inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau mengimplementasikan ide baru, metode, produk, atau layanan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi, yang pertama faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi. Yang kedua, persaingan bisnis yang ketat. Yang ketiga, tren sosial yang demografi. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Yang kelima, kejutan ekonomi, misalnya krisis ekonomi. Yang keenam, perubahan pasar dan kebutuhan publik. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama, sumber daya manusia, misalnya kurang dukungan karyawan. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, kebijakan organisasi. Yang kelima, kebutuhan akan peningkatan kinerja. Yang keenam, kualitas kepemimpinan. Hubungan antara inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi dan perubahan organisasi saling terkait dan saling mendukung. Inovasi mendorong perubahan dalam struktur proses dan budaya organisasi, sementara perubahan organisasi menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang. Tanpa inovasi, organisasi menjadi statis. Tanpa perubahan, inovasi sulit diimplementasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-11, yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan perusahaan. Fokus utamanya adalah pelanggan dan nilai produk. Tujuan manajemen pemasaran, yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, membangun merek atau brand yang kuat. Yang ketiga, menjangkau pasar sasaran. Yang keempat, menciptakan dan mempertahankan hubungan pelanggan. Fungsi manajemen pemasaran, yang pertama, riset pasar. Yang kedua, segmentasi dan targeting. Yang ketiga, strategi produk dan harga. Yang keempat, promosi dan distribusi. Yang kelima, layanan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang merencanakan, mengelola,
dan mengawasi penggunaan dana organisasi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Tujuannya, yang pertama memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang kedua menjaga likuiditas atau ketersediaan dana, yang ketiga mengelola risiko keuangan, yang keempat mengendalikan biaya operasional. Selanjutnya, manajemen SDM. Manajemen SDM adalah proses pengelola tenaga kerja organisasi agar dapat bekerja secara maksimal dan sejahtera dalam lingkungan kerja yang produktif. Tujuannya, yang pertama mendapatkan dan mempertahankan karyawan berkualitas, yang kedua meningkatkan motivasi dan produktivitas, yang ketiga mengembangkan keterampilan karyawan, yang keempat menciptakan budaya kerja yang sehat. Selanjutnya, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses merancang, mengelola, dan mengawasi sistem produksi serta layanan dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. Tujuannya meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, mengurangi pemborosan, menjamin kelancaran proses bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-12 mengenai motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Peran motivasi dalam pengantar manajemen, yang pertama meningkatkan kinerja dan produktivitas, yang kedua menumbuhkan rasa memiliki terhadap tugas dan tanggung jawab, yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. Motivasi adalah inti dari manajemen yang efektif. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-13 mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengambil risiko untuk mencapai tujuan. Pentingnya kewirausahaan dalam ekonomi yaitu kewirausahaan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-14 mengenai dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok adalah proses interaksi antara anggota dalam suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku, tujuan, dan hasil kerja kelompok tersebut. Kerjasama tim adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Adapun manfaat dinamika kelompok dan kerjasama tim, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mendorong kreativitas, yang ketiga membentuk rasa memiliki, yang keempat menyelesaikan masalah secara kolaboratif, yang kelima membangun budaya kerja yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-15 mengenai teknologi informasi dan manajemen risiko. Manajemen risiko teknologi informasi atau TI adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko TI terhadap pencapaian tujuan bisnis. Pentingnya teknologi informasi dan manajemen risiko. Yang pertama, perlindungan aset. Yang kedua, keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Yang keempat, efisiensi biaya. Selanjutnya saya akan menganalisis studi kasus motivasi karyawan yang kehilangan semangat, Bapak Didu. Berdasarkan teori Maslow pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu? Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, fisiologis, yang kedua, keamanan, yang ketiga, sosial, yang keempat, penghargaan, yang kelima, aktualisasi diri. Masalah Bapak Didu terjadi pada level keempat, yaitu kebutuhan penghargaan. Ia merasa tidak dihargai, tidak mendapat umpan balik atas kerja kerasnya, tidak ada promosi atau pengakuan atas prestasinya. Kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan status tidak terpenuhi yang menurunkan motivasi dan kinerja. Teori 2 faktor Herzberg membagi motivasi kerja menjadi
Yang pertama, faktor higienis, yaitu gaji, kebijakan perusahaan, hubungan kerja, kondisi kerja. Jika tidak dipenuhi, menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, yaitu ada faktor motivator, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan berkembang. Jika dipenuhi, meningkatkan kepuasan dan motivasi. Dalam kasus Bapak Didu, faktor higienis bermasalah, gaji stagnan, tidak ada penghargaan, faktor motivator juga kurang, tidak ada peluang promosi, tidak mendapatkan pengakuan. Kedua jenis faktor tidak terpenuhi, sehingga motivasi dan kepuasannya menurun dengan drastis. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu pendekatan personal, dengarkan keluhan Bapak Didu secara terbuka dan empatik. Yang kedua, memberikan penghargaan, sampaikan apresiasi atas kontribusinya selama ini. Yang ketiga, tawarkan tantangan baru, libatkan dalam proyek strategis atau beri tanggung jawab tambahan yang bermakna. Yang keempat, evaluasi sistem kompensasi dan promosi, tinjau kembali kemungkinan kenaikan gaji atau posisi. Yang kelima, umpan balik berkala, pastikan ada komunikasi dua arah dan feedback yang rutin. Strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang yang bisa diterapkan. Yang pertama, strategi jangka pendek. Lakukan coaching atau mentoring pribadi untuk Bapak Didu. Berikan penghargaan non-finansial seperti pujian publik, sertifikat, fleksibilitas kerja. Lakukan survei kepuasan karyawan untuk mendeteksi masalah yang serupa. Untuk strategi jangka panjang, tinjau dan perbaiki sistem karir dan promosi agar transparan dan adil. Bangun budaya apresiasi dan pengakuan kinerja di seluruh departemen. Kembangkan program pelatihan dan pengembangan karir. Tetapkan program penilaian kinerja dan kompensasi berbasis hasil. Teori ekspektasi Fromm menyatakan bahwa motivasi tergantung pada 3 komponen. Yang pertama, ekspektasi, yaitu keyakinan bahwa usaha kinerja baik. Yang kedua, instrumentality, kinerja baik, hasil yang diharapkan. Yang ketiga, valence, nilai atau keinginan terhadap hasil tersebut. Dalam kasus Bapak Didu, ekspektasi rendah, ia merasa usahanya tidak berdampak pada pengakuan. Instrumentality rendah, tidak ada hubungan jelas antara kerja keras dan promosi atau gaji. Yang ketiga, valence rendah, karena hasil yang ia harapkan, pengakuan atau gaji tidak terjadi. Solusinya, jelaskan hubungan antara kinerja dan reward. Pastikan sistem penghargaan adil dan transparan. Pastikan hasil kerja dihargai dan diakui, baik secara finansial maupun moral. Motivasi Bapak Didu menurun karena kebutuhan penghargaan dan aktualisasi tidak terpenuhi. Manajer perlu bertindak cepat dengan pendekatan personal, memberikan penghargaan, dan memperbaiki sistem karir. Teori Maslow, Herzberg, dan Fromm semuanya menunjukkan bahwa rasa dihargai dan keadilan sistem penghargaan sangat penting untuk menjaga motivasi karyawan senior seperti Bapak Didu. Baiklah, sekian materi dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.